Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Kemenak dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yasin Alibi kembali hadir di ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini, tepatnya hari Senin lembaran ke-9 di bulan Ramadan 1443 Hijriah, atau bertepatan di kesempatan sore hari ini 11 April 2022 Miladiah. Sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, di studio podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sore hari ini telah hadir narasumber kita yang tentu akan memberikan kajian-kajian keislaman yang akan menambah wawasan keilmuan kita semua. Baik, beliau adalah Ustadz Nur Habibi SAG MPDI, salah satu guru pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi. Langsung saja saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Masih semangat di hari ke-9 Harus Ustadz? harus semangat. Ini bulan barokah. Betul, hari ke-9 ini tidak boleh menyurutkan semangat kita Ustadz ya. Ya. Teman-teman kru juga di studio podcast luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kajian kita sore hari ini Ustadz akan terus menambah wawasan keilmuan kita, saudara-saudara kita, sahabat Kemenak dimanapun Anda berada Ustadz gitu saja. Dan Ustadz, sore hari ini kita akan membahas tentang topik atau tema kita Ustadz, yakni tentang Ramadan, yuk kita bertaubat. Sebuah judul tema yang luar biasa Ustadz. Karena mumpung masih bulan Ramadan, tentu kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan di kesempatan sore hari. Ustadz, disilakan untuk mukadimahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Kemenak yang sangat saya cintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus mukhalid saya, khas kita pada sore hari ini, Ustadz Yasin Alibi SAG MHI yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena kita pada sore hari ini di bulan yang penuh dengan barokah ini, yaitu bulan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan yang sangat agung ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa yang Allah khususkan untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai seorang mukmin muslim, harus betul-betul senang, harus betul-betul semangat kita ketika Allah masih berikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Saya baca dalam kitab Durratun Nasihin karang Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, banyak sekali di situ terang-terangan. Di sini ada berapa kitab? Ada 3 kitab yang saya baca. Durratun Nasihin, kemudian ada Riyadhus Shalihin karangan Syekhul Islam Muhyiddin, kemudian ada Ihsadul Ibad karangan Syekh Zainuddin. Banyak sekali kitab-kitab yang referensinya saya gunakan, termasuk kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dalam sebuah hadis yang di sini Allah tunjukkan kepada kita betapa hebatnya bulan Ramadan. Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, idza halla hilalur Ramadan sahal arsy wal kursi wal malaikatu wa ma dunahum yaqulun tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima 'indallahi ta'ala lahum minal karamah wastaghfarat lahum asy-syamsu wal qamaru wal kawakibu wat tuyuru fil hawa was samaku fil ma wa kullu dhi ruhin ala wasirati fil laili wan nahar illa syayatinu alaihimul la'nah fa idza asbahu la yatrukullah ta'ala ahadan minhu illa yaghfir lahu wa yaqulu ta'ala lil malaikah ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Di situ Allah menunjukkan pada kita melalui baginda Rasul
ketika hilal sudah tampak, yang kemarin kita berpuasa hari Ahad, berarti ketika maghrib malam Ahad itu hilal tampak, maka semua makhluk Allah itu riang gembira, bahkan mereka semuanya mengatakan yaqulun. Apa yang mereka katakan? Tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi ta'ala lahum minal karam. Tuba, bejo kemayangan, untung banget. Jadi arasnya Allah, singgasananya Allah, para malaikat, semua makhluk-makhluknya selain asyayatin, semuanya mengucapkan untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa kita diuntung-untungkan oleh mereka? Karena kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi ta'ala lahum minal karamah. Dengan bulan Ramadan yang Allah berikan pada kita, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan dengan datangnya bulan Ramadan, maka tidak mampu kita jangkau melalui pikiran kita. Karena semuanya sangat hebat Allah sudah siapkan di dalam bulan Ramadan. Li'annal hasanata fihi mustama'ah wa ta'ata maqbulah wa da'awati mustajabah wa dhunuba maghfurah wal jannata mushtaqatun lahum. Ketaatan kita dilipat gandakan pahalanya tiada hingga oleh Allah. Ketaatan-ketaatan kita diterima oleh Allah. Li'annal hasanah, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, ketaatan kita diterima. Kemudian juga doa-doa kita mustajabah, diijabah oleh Allah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga rindu pada kita yang mau mengisi bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Sahabat Kemenak yang sangat saya cintai, dari sini saja kita sudah tahu betapa hebat bulan Ramadan. Apalagi dilanjutkan di situ wastaghfarat, mohonkan ampun lahum buat umatnya Muhammad. Siapa mohonkan ampun? Asyamsu, matahari, wal kamar, bulan, wal kawakib, bintang-bintang, wa tuyuru fil hawa, semua burung yang ada di udara, wasamaku fil ma, semua ikan yang ada di air, wa kullu dhi ruhin ala wasil ardi fil laili wan nahar, setiap yang bernyawa di muka bumi siang malam mereka mohonkan ampun pada Allah. Buat kita umatnya Nabi Muhammad yang Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Yang tidak suka siapa? Illa syayatinu alimul la'nah, hanya setan saja. Kan itu sekarang ini kita masih diberikan kesempatan. Kita berada di hari ke-9 ini. Kita sudah 9 hari berjalan di bulan Ramadan ini. Kesempatan yang sangat hebat yang Allah berikan pada kita, dan tidak ada jaminan untuk bulan Ramadan lagi. Kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan yang sangat agung ini. Hanya permohonan kita, semoga kita 1 bulan ini bisa tuntas, bisa melakukan ibadah kita dengan sebaik mungkin, dan semua kebaikan-kebaikan kita diterima, dosa kita diampuni, dan masih diberikan kesempatan kembali untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dalam tema kita pada pertemuan kali ini, tadi sudah disampaikan, Ramadan yuk kita bertaubat. Ini adalah kesempatan yang sangat hebat, wahai saudara-saudaraku. Jangan disia-siakan. Setiap malam Allah panggil kita, ya Allah Ta'ala kulla lailatin fi Ramadan thalatha marrat, sampai 3 kali Allah panggil kita. Mari ini kita manfaatkan malam kita pakai untuk munajat, mohon pada Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan, qiraatul Quran, zikir kepada Allah, sedekah, semuanya dalam rangka untuk takarrub ilallah. 3 hal yang Allah panggil pada kita. Apa yang pertama? Hal min sa'il, adakah yang minta? Semuanya kita mesti banyak permintaan. Fa'u'ti su'lahu, aku beri permintaannya. Kesempatan bulan yang sangat agung. Hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampun? Fa'ghfir lahu, aku ampuni dosa-dosanya. Hal min taibin, adakah yang minta taubat? Fatubu ilaih, aku terima taubatnya. Sekarang bulan Ramadan, ayo kita betul-betul munajat, mohon pada Allah. Baginda Rasul saja Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas-jelas beliau maksum, dijamin surga. Saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, di sini juga dijelaskan bahwasanya baginda Rasul itu dalam 1 hari tidak kurang daripada 70 kali mohon ampun pada Allah. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan Muslim, sampai 100 kali beliau membaca istighfar pada Allah Subhanahu wa taala.
Di sini ada hadis yang bisa saya sampaikan dari beliau. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min sab'ina marratan rawahul Bukhari. Wallah, demi Allah, ini sungguhnya saya la astaghfiru, lamnya lam taukid, sungguh pasti saya akan mohon ampun Allah pada Allah sebagai maf'ul bihnya, wa tubu ilai, aku taubat kepadanya, fil yaum, dalam sehari, aktsar, lebih banyak, min sab'ina marratan, dari 70 marratan, kalinya, imbalannya sampai 770 kali baginda Rasul itu mohon ampun pada Allah, padahal sudah dijamin beliau itu masuk surga. Yang seharusnya kita yang masih jauh dari Allah, walaupun namanya sama-sama Muhammad kita, ya, kita belum ada jaminan kita mendapatkan kepastian kita itu akan semuanya lancar. Maka bagaimana untuk memperlancar, mempermudah hidup kita, dunia akhirat kita, dan semuanya kita diberikan derajat yang tinggi. Ayo kita dekat kepada Allah dengan mohon ampun dengan dosa-dosa yang pasti semuanya kita pasti pernah melakukan. Tidak ada namanya manusia nggak pernah berbuat dosa. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah at-tawwabun, mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini kesempatannya. Dilanjutkan dalam hadis yang lain, ada juga dalam kitab ini, wa anil Agharr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Karena idhofah, makanya mi'ata marratin. Rawahu Muslim. Di sini baginda Rasul menjelaskan pada kita dipanggil semuanya manusia. Ini panggilan secara umum berarti. Ya ayyuhan nas, hai semua manusia, hei eling-eling para menungso. Tubu ilallah. Ini berarti fi'il amr dari taba ya tubu, tub kalau fi'il amrnya. Kalau masdarnya taubatan wa mataban dan seterusnya. Tub, tuba, tubu, berarti khitabnya itu untuk kamu semuanya. Kita semuanya dipanggil Allah. Tubu ilallah, taubatlah kamu semuanya kepada Allah. Wastaghfiru, dan juga fi'il amr dari istighfar, istighfaran. Fi'il amrnya istaghfir. Istaghfiru berarti semuanya kita juga diminta Allah untuk mohon ampun kepada Allah. Apa kata Rasul? Inni atubu ilallah, sungguh saya bertaubat pada Allah fil yaum, dalam sehari, mi'ata marratin, 100 kali. Rawahu Muslim. Kalau kita lihat dari situ, wahai saudara-saudaraku, sahabat Kemenak semuanya, kita diberikan kesempatan bulan yang sangat agung ini. Ayo jangan sampai kita sia-siakan. Ayo kita kembali, karena yang namanya taubat itu kalau kita makna ini berarti raja, kembali ilallah. Kita kembali kepada Allah. Yang tadinya jauh, sholat kita masih aras-arasan, banyak hitung-hitungan ibadah kita seperti seorang pedagang. Sekarang kita totalkan semuanya li'i'la'i kalimatillah, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita lakukan, saya yakin pasti akan kita dijamin oleh Allah hidup kita mudah dunia akhirat kita, selama dunia akhirat kita, dan pasti kitanya nanti akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keterangan-keterangan kalau kita mau kupas tentang bagaimana taubat. Saya baca dalam kitab An-Nasul Ibad, di situ juga dijelaskan, karena Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi itu ada 4. Jadi arba'atun min sa'adatil ummah. Ada 4 tanda kebahagiaan kita umat. Apa yang pertama? Awalan dzikrudz dzunubil madhiyah. Ingat dosa-dosa yang telah kita berbuat. Jangan meremehkan yang kecil. Jangan meremehkan. Karena kalaupun kecil kalau kita lakukan, la saghirata bil istimrar. Kalau kecil itu terus istimrar, terus kita lakukan, maka akan menjadi besar. Wala kabirata bil istighfar. Kalaupun yang besar, jangan berkecil hati. Jangan berputus asa. Allah itu maha pengampun. Banyak sekali ayat-ayat yang di situ Allah menjelaskan selama kita
nyawa kita belum di tenggorokan, maka taubat kita akan diterima oleh Subhanahu wa taala. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yaghargir. Ya Allah azza wa jalla yaqbalu, menerima Allah taubatal abdi, ing taubatnya hamba, ma lam yaghargir, selama nyawa itu masih belum di tenggorokan. Maka kesempatan, ayo kita mohon terus banyak istighfar kita. Kalau saya diberi ijazah oleh kiai saya itu setiap ba'da subuh itu membaca istighfar 100, membaca tahlil la ilaha 100, kemudian baca sholawat 100 kali. Itu setiap subuh, dan juga saya ulang juga setiap maghrib dan isya. Ini dalam rangka bagaimana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hidup kita mulia, karena semuanya kita bisa begini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan meremehkan dosa yang kecil. Kita harus sadar dosa sekecil apapun, tapi kita sudah melakukan kemaksiatan, dosa kepada Al-Khaliq, pencipta alam semesta ini. Jangan melihat kecilnya, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Kalau dalam kitab di sini ini ada memang syarat-syarat taubat itu bisa diterima. Baik Ustadz. Ya. Jadi sahabat Kemenak dimanapun berada, begitu gamblangnya dan lengkap sudah yang disampaikan oleh beliau narasumber kita, Ustadz Nur Habibi SHGM PDI, terkait dengan kaitan dengan bagaimana dosa dan tata cara bertaubat. Ustadz, tentu di kesempatan sore hari ini, karena waktu yang sangat terbatas, saya ingin ini menanyakan tentang adakah Ustaz di bulan Ramadan ini orang yang sudah bertaubat kemudian membaca istighfar, nangis begitu Ustaz di kegelapan malam begitu, adakah di antara hamba-hamba Allah yang seperti itu yang tidak mendapatkan ampunan? Kira-kira yang bagaimana Ustaz? Apa salah mengucapkannya, salah bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Kalau di sini banyak sekali ayat-ayat yang Allah memang tunjukkan pada kita bahwasanya kita sebagai hamba Allah memang harus bahkan bersegera untuk mohon ampun. Kalau dalam surat Al-Imran 133 itu sudah jelas, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna, dan seterusnya. Wasari'u itu juga fi'il amr juga. Itu juga perintah. Sari' dari sara'a yusadu musara'atan. Sari' fi'il. Disuruh segera mohon ampun. Bersegera, jangan kita tunda-tunda. Betul itu, kalau bisa kita nangis. Masalah dosa yang telah kita perbuat kemudian kita mohonkan pada itu urusannya Allah. Diterima dan tidaknya urusan Allah. Itu urusan Allah. Tapi kita yakin Allah sudah nyuruh kita. Ini dalam surat An-Nur 31. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Amr juga, tugas kita udah mohon ampun terus. Karena memang jaminannya tadi, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sebelum nyawa kita sampai tenggorokan terus kita mohon ampun. Jadi artinya sebelum nyawa itu sampai di kerongkongan, Allah masih membuka pintu, masih buka semuanya untuk menerima pintu taubat. Betul. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sampai gitu. Makanya di kesempatan buat kita saudara-saudaraku sahabat Kemenak, ayo sudah lisan kita ini radbun bidzikrillah bitaubatin ilallah. Taubat kita pada kita sadar karena semua manusia pasti pernah berbuat salah. Cuma begini masalahnya Ustaz, seringkali kita baca istighfar banyak begitu habis melakukan dosa, setelah itu seperti dosa tobat lombok. Iya, diulangi lagi. Iya. Nah, bagaimana itu? Ya, tapi Allah itu maha, karena Allah paham hambanya. Tapi sebaiknya kalau kita kepingin taubat kita itu memang permintaannya taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha yang taubat memang di situ ikhlas. Betul-betul lillah. Ketika kita sadar kita melakukan dosa itu kepada Al-Khaliq, pencipta alam semesta yang sudah memfasilitasi kita semuanya, maka sebenarnya kita malu kok kita berada di buminya Allah, di udara yang Allah fasilitasi pada kita. Kok di hadapan Allah kita melakukan kemaksiatan? Harusnya begitu. Begitulah sahabat Kemenak dimanapun Anda berada. Tentu kami
terus mengingatkan bahwa dari studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi setiap hari di bulan suci Ramadan selalu menghadirkan kajian-kajian Islami, tentu dengan beberapa narasumber yang akan terus memberikan wawasan keilmuannya kepada kita semua. Dan jangan lupa saksikan terus, pantun terus di YouTube Kemenak Kabupaten Banyuwangi pada pukul 16.30 hingga pukul 5 sore. Nah, Ustadz, tentu kita sebetulnya ingin terus mengkaji tentang kajian kita sore hari tentang Ramadan. Yuk kita bertaubat, Ustadz. Tetapi waktu yang sangat terbatas, tentu kita ini dibatasi dengan waktu begitu, Ustadz. Dan tentu mungkin sebelum kita tutup, Ustadz, ada statement closing dari Panjenengan terkait bagaimana masyarakat Kabupaten Banyuwangi untuk bersegera bertaubat, tentu terutama di bulan Ramadan ini. Silakan, Ustadz. Ya, terima kasih sahabat Kemenak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih berada di bulan Ramadan. Ayo betul kita manfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Kita maksimalkan diri kita. Kalau kita kepingin mendapatkan tempat yang sangat mulia di hadapan Al-Khaliq, pencipta alam semesta. Saya perlu menambah saja untuk lebih memperkuat. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya baca bab taubati, bab tentang taubat. Qala ulama, para ulama itu menyampaikan begini. At-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Jadi setiap dosa itu memang harus ditaubati. Jangan kita remehkan sekecil apapun. Makanya Kanjeng Nabi aja istighfar sampai 100 kali. Padahal beliau itu tidak punya dosa, tidak punya salah. Tapi beliau semuanya itu mengalir kepada kita umatnya. Karena memang beliau sangat cinta kepada kita. Itu apa yang beliau lakukan juga semuanya dalam rangka peruntukannya juga satu di antaranya kepada kita. Di sini ada juga keterangan tentang syarat-syaratnya taubat. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. In kanat lamun ono ya kalau pondok gitu. Apa al ma'siyatu maksiat iku bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Jadi kalau jika ada maksiat itu antara hamba sama Allah, la tata'allaku, yang tidak berhubungan, tidak terkait bihaqqi adami, dengan haknya Adam, falaha thalathatu syurut, ada 3 syaratnya. Apa syaratnya itu? Ahaduha ayyukli'a 'anil ma'siyah, yukli atau yastanib atau juga yatruk, kita jauhi, kita tinggalkan maksiat itu. Jangan kita berdekat-dekatan. Sudah jelas di situ tempatnya orang judi, kok kita mendekati di situ. Kalau kita nggak mampu, janganlah. Bisa terbawa. Ketika di situ itu tempat-tempatnya orang-orang nakal, ya jangan mendekat situ. Jadi ayyukli 'anil ma'siyah. Atsani, yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha. Yandam, nadam, menyesal. Jangan kemudian kita melakukan dosa itu biasa-biasa kita sesal. Yang ketiga, wasal ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Ayyazima, kita sudah punya azab, kemauan kuat, alla ya'uda, tidak akan mengulangi ilai kepada maksiat itu abadan, selama-lamanya. Ini harus kita lakukan. Tapi kalau kita dengan manusia, ya harus minta, kalau kita salah minta maaf. Enggak boleh cukup kita kemudian istighfar. Tapi kalau sebagai manusia dengan bihaqqi adamiyin, harus, kalau mau urusan uang ya harus kita bayar dan segala macam. Itulah beberapa hal ini untuk menambah wawasan sahabat Kemenak semuanya. Dan saya tidak merasa saya sebagai narasumber yang lebih tahu, tapi ini juga untuk kita semuanya dalam rangka untuk bagaimana kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Baik, itu saja. Ustaz, terima kasih sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas. Mudah-mudahan berkah manfaat bagi kita semua. Sahabat Kemenak, sekelam apapun masa lalu kita, selagi kita masih bernyawa, kita tetap berpeluang menjadi ahli surga. Oleh karenanya, jangan pernah berputus asa untuk berubah dan mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Yasin Alibi bersama kru yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakah.